warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama mata kuliah Masailul Fiqih akan membahas tentang sebab-sebab adanya perbedaan pendapat dalam fikih. Perkenalkan, nama saya Asmidarni Siregar, NIM 212010271, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Karisma dengan NIM 2120043, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan. Adapun yang pertama kali kita bahas di sini ialah mengenai pengertian fikih terlebih dahulu, di mana pengertian fikih yang pertama secara etimologi. Fikih berasal dari kata faqiha yafqahu faqihan, yang berarti pemahaman. Sedangkan yang kedua yaitu fikih secara terminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ajaran Islam yang disebut dengan syariah yang amali dan diambil dari dalil-dalil yang tafsili atau sistematis. Selanjutnya, masuklah kita ke pembahasan inti, yaitu sebab-sebab perbedaan pendapat dalam fikih. Yang pertama, menurut Abu Aminah Bilal Philips, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi yaitu yang pertama, interpretasi makna kata dan susunan gramatikal. Kemudian yang kedua, riwayat hadis, yaitu keberadaannya, kesohihannya, syarat-syarat penerimaan, dan interpretasi atas teks hadis yang berbeda. Kemudian yang ketiga, diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu, yaitu ijma', tradisi, istihsan, dan pendapat sahabat. Kemudian yang terakhir yaitu metode-metode kias. Sedang menurut Abdul Wahab Khalaf, perbedaan penetapan hukum tersebut berpangkal pada 3 persoalan. Yang pertama, perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum atau sikap dan cara berpegang teguh pada sunnah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan kias. Dan yang kedua, perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri' atau penggunaan hadis dan ra'yu. Dan yang ketiga yaitu perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nas-nas syariat atau uslub bahasa. Adapun menurut Muhammad Zuhri, beliau membagi dalam 3 hal penyebab terjadinya ikhtilaf mazhab. Yang pertama, berkaitan dengan sumber hukum. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan metode ijtihad atau teori tahsin wa ta'bih, tema kebahasaan. Kemudian yang ketiga, adat istiadat. Selanjutnya masuklah kita pada penjelasan penyebab terjadinya perbedaan metode penetapan penggalian hukum atau thoriqah al-istinbat di kalangan imam mujtahid sebagai konklusi dari berbagai macam pembagian menurut pendapat tokoh di atas, di mana bisa disimpulkan secara garis besar meliputi yang pertama, perbedaan dalam sumber hukum atau masdar al-ahkam, yang kedua, perbedaan dalam cara memahami nas, dan yang ketiga, perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas. Selanjutnya masuklah kita ke bagian penjelasan, yang dimana yang pertama tadi mengenai perbedaan sumber hukum, di mana hal itu terjadi dikarenakan ulama berbeda pendapat dalam 4 perkara, yaitu yang pertama periwayatan hadis, yang kedua fatwa sahabat dan kedudukannya, yang ketiga subjek dan hakikat kehujjahan ijma', dan yang keempat ikhtilaf di sekitar qiyas. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu mengenai perbedaan dalam cara memahami nas, yang dimana sebagian mujtahidin membatasi makna nas syariat hanya pada yang tersurat dalam nas saja. Mereka disebut al-hadis atau fuqaha Hijaz. Sebagian mujtahidin lainnya tidak membatasi maknanya pada nas yang tersurat, tetapi memberikan makna tambahan yang dapat dipahami akal atau makul. Mereka disebut al-ra'i atau fuqaha Irak. Dalam masalah zakat fitrah misalnya, para fuqaha Hijaz berpegang dengan lahiriah nas, yakni mewajibkan 1 sok makanan secara tertentu dan tidak membolehkan menggantinya dengan harganya. Sebaliknya, fuqaha Irak menganggap yang menjadi tujuan adalah memberikan kecukupan kepada kaum fakir, sehingga mereka membolehkan berzakat fitrah dengan harganya yang senilai 1 sok. Kemudian yang ketiga,
penjelasan mengenai perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas, yang dimana hal ini terpulang pada perbedaan dalam memahami cara pengungkapan makna dalam bahasa Arab atau yang disebut dengan uslub al-lughah al-arabiyah. Audio Jungle.